Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep pendidikan menurut Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Poin yang pertama yaitu pendapat dari tafsir Al-Munir. Luqman ini adalah salah satu keturunan Azar yang bernama Luqman ibnu Ba'urah, putra dari saudara perempuan Ayub. Luqman merupakan orang berkulit hitam dari daerah Naubah atau Mesir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya hikmah yaitu akal, kecerdasan, ilmu dan bijaksana. Kata hikmah menurut para ulama di sini adalah usaha manusia menggali ilmu-ilmu teoritis, mengembangkan bakat dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian dan nama putranya Luqman Al-Hakim adalah An'am atau biasa dikenal Ashkam. Ayat 16 ini menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, sungguh jika ada suatu perbuatan yang dilakukan baik buruk walaupun itu sebesar biji sawi, niscaya Allah akan memberi balasannya. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungnya sendiri. As-Fussilat ayat 46. Nah, jadi ayat di atas ini adalah ayat nasihat Luqman kepada anaknya sendiri untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan berhati-hatilah dalam mengerjakan perbuatan jelek, karena itu akan menjerumuskan keadaan neraka dan azabnya Allah sangatlah pedih. Kemudian pada ayat 17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maksudnya di sini melaksanakan sholat maksudnya adalah menunaikannya secara sempurna, baik itu rukun, syarat, batas-batasan dan waktunya. Sholat merupakan tiangnya agama. Kalaulah tiang itu runtuh, lantas sia-sia jugalah amalan lainnya. Di samping itu juga, kalau benar kita dalam mengerjakan sholat, maka itu dapat menyelamatkan diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian, amar ma'ruf adalah menyuruh diri sendiri dan mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Sedangkan Nabi mungkar mencegah diri sendiri dari orang lain perbuatan maksiat, serta tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan dan kesulitan. Pada ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dan manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksudnya ialah janganlah kamu itu sombong dan tinggi hati sehingga kamu merendahkan, menghina dan meremehkan orang lain. Dan janganlah kamu berbicara sikap berlagak, berpaling dan membuang muka, akan tetapi jadilah kamu orang yang tawadu, rendah hati, sopan santun, dan menampilkan raut wajah yang seri ceria. Pada ayat 19, dan sederhanakanlah langkahmu dalam berjalan, dan lakukkanlah suaramu dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maksudnya ialah berjalan kamu dengan cara yang lumrah, sedangkan wajar dan tidak terlalu lambat dan lunglai sehingga tampak seperti orang yang loyo dan lemah. Kemudian janganlah kamu keraskan suaramu ketika berbicara, tapi rendahkanlah, karena suara yang terlalu keras ini dapat menyakitkan telinga, mengindikasikan sikap congkak, membanggakan diri dan tidak memperdulikan orang lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu adapun relasi hubungan Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai ayat 19 ini terhadap kependidikan ialah Quran surah Al-Luqman ayat 16 dan 19 ini mencakup berbagai aspek penting dan pembentukan karakter dan akhlak. Pertama, ayat-ayat ini mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, di mana setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini menanamkan kesadaran akan berkonsekuensi dan tindakan yang merupakan bagian penting dalam pendidikan moral. Kedua, perintah untuk melaksanakan sholat dan mengajak orang lain berbuat baik serta mencegah kemungkaran menunjukkan pentingnya pendidikan spiritual dan sosial.
Selain itu, nasihat untuk bersikap rendah hati dan berbicara dengan lembut mencerminkan pendidikan akhlak yang mengajarkan sikap saling menghormati dan bersikap baik terhadap sesama. Dengan demikian, ayat-ayat ini memberikan landasan kuat bagi pendidikan karakter yang menyeluruh, mencakup aspek-aspek moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.